Perkenalkan, saya Devina Anggreni, NPM 2170088 dari kelompok A3 dengan dokter tutor yaitu Dr. Aili Sukanto, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait peta masalah dan juga peta konsep yang sudah kelompok kami buat. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan terkait peta masalah. Di sini ada identitas yaitu Pak Joni berusia 34 tahun dengan keluhan utama yaitu luka bakar sejak 3 jam yang lalu, dan riwayat penyakit sekarangnya yaitu bernapas lebih sering dan mengeluh sakit pada sekujur tubuhnya. Pada riwayat sosialnya, Pak Joni ini merupakan seorang koki jalanan. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik dengan tanda-tanda vital, tekanan darah rendah, denyut nadi meningkat, frekuensi napas meningkat, serta kesadaran kosmetis. Pada status lokalisnya, pada regio facialis dan juga regio coli ditemukan lepuh yang besarnya sekitar 5%, setengah dari permukaan anterior batang tubuhnya kurang lebih 9%, berwarna merah, basah, berair, dan terasa nyeri. Pada kedua ekstremitas superior dan juga anterior terlihat lepuh yang pecah-pecah, di mana sebagian dari permukaannya ini berwarna kecoklatan dan keputihan. Terdapat luka berair yang berwarna merah, terdapat udan dan juga nyeri. Luas lukanya kurang lebih 18%. Pada diagnosanya terdapat 3. Yang pertama kombusio grade 2 sampai juga 3. Lalu yang kedua ada smoke inhalation injury, dan yang ketiga ada bronkitis. Dilakukan pemeriksaan lab dengan hemoglobin 18,0 gram per dl, hematokritnya 55 gram persen, leukositnya 16.000 per milimeter kubik, trombositnya 300.000 milimeter kubik, gas darah arteri pH 7,35 dengan PCO2 45 mmHg dan PO2 nya 120 mmHg dengan gula darah 188 mg per dl. Dilakukan juga fototoraks dengan hasil dalam batas normal. Lalu diagnosanya yaitu kombusio grade 2 sampai 3 dengan tata laksana yang dilakukan dengan 3 yaitu farmako dengan diberikan analgesik dan juga antibiotik. Lalu non farmakologinya yaitu diberikan oksigen dan juga cairan infus, dan dilakukan edukasi yaitu menghindari kontak fisik pada luka bakar yang dapat memperburuk kondisi dari luka tersebut. Pada prognosanya didapatkan 2 prognosa, yaitu bisa duboid et bona maupun duboid et malam. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait peta konsepnya. Pada peta konsep di sini ada ekstremitas superior atau ekstremitas atas yang tersusun atas sistem sirkulasi, sistem saraf, sistem integumen, dan juga sistem muskuloskeletal. Pada sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran dari zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga zat-zat sisa dari metabolisme pada manusia. Pada manusia ini sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah yaitu sistem arteri dan juga vena serta sistem limpatik. Pada sistem saraf ini merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan yang ada di dalam tubuh, seperti berpikir, melihat, bergerak, dan juga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Lalu selanjutnya ada sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem yang memisahkan tubuh dari dengan lingkungan luar tubuh. Lalu terdiri atas kulit dan juga adnexa. Pada kulit ini terdiri atas beberapa lapis, yaitu dari luar ke dalam yang adalah epidermis, mesodermis, dan juga endodermis. Pada aneksa sendiri merupakan struktur untuk penunjang kulit, yaitu kelenjar keringat, kelenjar minyak, kuku, serta rambut. Pada sistem muskuloskeletal ini terdiri atas bagian aktif yaitu otot dan juga tendon, dan juga pada yang pasif itu ada kartilago, sendi, dan juga sendi. Lalu
menurut topografi secara superficial, ekstremitas ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa regio, yaitu regio anterior dan juga posterior. Pada regio anterior meliputi regio pectoralis, regio deltoidea, regio axillaris, regio brachii anterior, regio cubitalis anterior, regio antebrachii, dan juga palmar. Lalu ada regio yang posterior meliputi regio scapularis, regio brachii posterior, regio cubitalis posterior, regio antebrachii, dan juga dorsum manus. Lalu secara fungsional sistem muskuloskeletal ekstremitas superior ini ada ekstremitas superior yaitu tulang bahu, ada tulang, otot, dan juga sendi. Lalu ada pars libera membris superioris yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu brachium, antebrachium, dan juga manus, dimana masing-masing ini tersusun atas tulang dan juga otot yang berbeda. Lalu pada ekstremitas superior ini dapat mengalami berbagai macam trauma, seperti trauma yang mungkin terjadi ini berdasarkan etiologinya bisa terjadi trauma mekanik, trauma kimia, dan trauma fisika. Pada trauma kimia ini dapat disebabkan oleh trauma kimia yang asam maupun trauma basah. Pada trauma fisika ini dapat disebabkan oleh suhu, listrik, dan radiasi. Lalu trauma suhu dapat berupa suhu yang panas dan suhu yang dingin. Trauma akibat suhu panas ini dapat terjadi karena paparan langsung dengan api atau flame burn, atau paparan dengan benda lain yang panas atau scarred burn, misalnya terkena air panas, minyak panas, maupun knalpot panas. Pada skenario ini, pasien ini mengalami flame burn karena adanya paparan api secara langsung pada kulitnya. Paparan api di sini dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis pada tubuh, baik lokal maupun sistemik. Pada yang paparan api secara lokal ini dapat menyebabkan terjadinya destruksi jaringan, yaitu kulit, jaringan ikat, dan juga tulang. Selanjutnya, hal ini diikuti dengan terjadinya kerusakan saraf sehingga menyebabkan adanya gangguan neuropatik vein. Apabila kerusakan saraf ini luas, dapat menyebabkan kerusakan saraf secara permanen. Selain itu juga terjadi inflamasi lokal, di mana apabila traumanya luas ini dapat berdampak sistemik, di mana terjadi adanya gangguan aktivitas koagulasi yang apabila terganggu secara sistemik dan juga parah, ini dapat menyebabkan DIC atau disseminated intravascular coagulation. Selain itu juga terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang diikuti dengan keluarnya cairan ke ruangan ekstravaskuler, yaitu misalnya ke paru-paru, peritoneum, dan menyebabkan terjadinya edema. Pada paru ini menyebabkan edema pulmo, yang apabila edemanya sangat banyak ini akan menyebabkan paru menyebabkan gangguan pernapasan, yaitu acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Kerusakan kulit juga akan menyebabkan skin barrier itu hilang, sehingga potensi untuk terjadinya infeksi lokal ini dapat meningkat, sehingga infeksi lokal ini dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui darah, sehingga dapat terjadinya sepsis. Hilangnya skin barrier ini juga menyebabkan cairan tubuh hilang akibat penguapan
air, perdarahan, dan juga udema. Lalu keluarnya cairan yang keluar dari tubuh ini menyebabkan volume darah berkurang, sehingga banyak sekali yang keluar. Ini dapat terjadinya shock hipovolemik yang apabila tidak segera ditangani, ini akan terjadi perfusi jaringan pada tubuh, dan perfusi jaringan pada tubuh ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ, sehingga lalu hilangnya skin barrier ini dapat menyebabkan suhu dari tubuh ini dapat terganggu, sehingga panas pada tubuh ini akan kehilangan pada skin barrier itu akan menyebabkan kehilangan panas pada tubuh melalui kulit yang rusak, sehingga dapat terjadinya hipotermi. Lalu pada luka bakar ini dapat diklasifikasikan menurut derajat atau kedalamannya, luasnya, lalu tingkat keparahannya. Menurut derajat atau kedalamannya, luka bakar ini dapat dibagi menjadi luka bakar derajat 1, 2, dan juga 3. Sementara menurut luasnya, luka bakar ini dapat ditentukan luasnya dengan berbagai rumus. Pada orang dewasa, di sini dapat menggunakan rules of 9 atau rumus 9. Pada anak-anak di sini menggunakan rumus 10, 15, dan juga 20. Pada bayi menggunakan rumus 10. Lalu juga ada metode Lund dan juga Browder. Berdasarkan tingkat keparahannya, luka bakar ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu luka bakar berat, luka bakar sedang, dan luka bakar ringan. Lalu pada pasien dengan luka bakar ini ada indikasi rawat inapnya, di mana meliputi luka bakar derajat 3, yaitu lebih dari 5%. Lalu luka bakar derajat 2 yaitu lebih dari 10%. Lalu ada luka bakar derajat 2 sampai 3 ini mengakibatkan kritis, yaitu wajah, tangan, kaki, dan juga genitalia, kulit, di atas di atas sendi utama. Lalu luka bakar di torak atau ekstremitas, adanya trauma inhalasi. Lalu tata laksana pada pasien luka bakar ini, yang pertama adalah resusitasi jalan nafas dengan intubasi dan juga terapi oksigen, dan juga terapi inhalasi. Lalu ada diikuti dengan resusitasi cairan dengan menghitung cairan yang keluar dari tubuh pasien ini dengan cara Evan atau cara Dexter. Lalu selain itu juga dilakukan resusitasi nutrisi atau pemberian nutrisi pada pasien itu dengan dermatoterapi. Terapi ini diberikan untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada kulit, misalnya seperti pemberian antimikroba, lalu manajemen nyeri, terutama pada luka bakar di dermis yang sangat nyeri, yang juga dialami pada luka bakar derajat 2. Sedangkan pada derajat 3 di sini tidak ada. Lalu manajemen dari nyeri ini dapat diberikan dengan analgesik sesuai dengan luka derajat bakar. Lalu pada luka bakar derajat 2
pada prognosisnya yaitu bisa dua, yang bisa dugoid at bonum atau dugoid at malam. Pada dubia et malam ini bisa karena terjadinya dehidrasi, gagal ginjal, dan juga shock. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan luka bakar ini terutama pada luka bakar luas, yaitu ARDS, lalu infeksi, sepsis, anemia, terus kontraktur, dan juga kegagalan dari berbagai organ, dan juga kematian. Lalu